ngambil kuliah itu S1 sama S2-nya meski linier karena targetnya Andrigo pengen jadi dosen. Wah. Nah, jadi Di Jakarta tempat kamu eksis. Halo semuanya, selamat siang. Seneng banget ya di awal bulan tanggal 2 Februari 2026 kita sekarang ketemu sama Andrigo. Siap. Halo Bang Igo. Halo. Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Bang Igo udah ada di studio Sobat RDI ya. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi dengerin, lagi di jalan atau sambil kerja juga, kita mau ngobrol-ngobrol selama 1 jam. Iya. Sama Bang Igo. Apa kabar sebelumnya tadi? Sehat, alhamdulillah sehat. Selalu bersemangat. Asik. Om Tommy sehat? Sehat selalu. Sehat terus ya. Mantap. Kesibukan apa nih sekarang sebenarnya? Kesibukan ya masih seputar musik aja. Iya. Walaupun ada hal-hal di luar musik, tapi lebih fokus kepada musik. Paling enggak ada cover-cover version dan sebagainya. Pasti seputar musik. Oh, oke, seputar musik. Tapi kalau di luar musik boleh diceritain juga nggak? Tadi tuh katanya. Kalau di luar musik lebih kepada politik pemerintah ya. Wah, kemarin iya nih pas ngecek Instagram ketemu ini pejabat-pejabat nih kayaknya nih. Iya, biasalah. Konsolidasi nih. Silaturahmi menuju 2029 ya. Tapi bagus lah, maksudnya apa ya istilahnya kayak mengembangkan lah ya, ngembangin nggak cuman karena kan musisi juga kalau misalnya ke politik pun juga penting akan ngurusin hal-hal yang krusial juga kan. Iya, betul. Oke. Bang Igo kalau misalnya kita kenal memang musisi asal Riau, Pekanbaru, terus aktif di Naga Suara Record, di label Naga Suara, terus punya single yang everlasting nih. Alhamdulillah. Diputer terus di sepanjang masa ya. Iya. Pacar Selingan tuh kalau nggak salah 2014 atau 12 ya? 14 ya? 13 lah kayaknya. Ya udah mau lebih dari 11 12 tahun tapi naik lagi loh. Iya, alhamdulillah. Ini boleh ceritain lagi ya awalnya Andrigo ketika terjun ke dunia musik, terus salah satu andalannya kan waktu itu Pacar Selingan ya. Benar. Awalnya gimana sih dulu tuh? Iya, dulu Andrigo tuh gak kenal sama Pak Rahayu, Kertariguna, produser Naga Suara. Awalnya berkomunikasi sebagainya. Nah, singkat cerita Pak Rahayu bilang dulu pakai SMS kayaknya dulu. Oh iya. Masih SMS ya. Iya, Andrigo kapan mau ke Naga Suara. Jadi awalnya Andrigo tuh pengen rekaman lagu Cium ciptaan Pak Rahayu. Oh, Cium. Cinta Ini Untukmu. Oh, oke. Recycle dari Reva Band kalau salah. Oh iya, oke. Nah, Cium. Tapi pas ke Naga Suara ketemu Mas Yogi. Oh, Yogi RPH nih. RPH. Jadi Mas Yogi ada lagu judulnya waktu itu dia bilang Selingkuh. Oh, oke. Selingkuh. Udah take vokal, coba ngetes take vokal, asik juga nih pelajari take vokal. Kemudian Mas Gi bisa nggak nih kira-kira lagunya kalau judulnya jadi Pacar Selingan? Oh iya. Karena saat itu di YouTube tidak ada Pacar Selingan. Oh iya. Kalau selingkuh banyak. Oh betul. Iya kan? Betul. Jadi akhirnya, emang ini peka ya. Jadi akhirnya riset dulu nih. Akhirnya Andrigo pulang. Terus Pak Rahayu bilang oke, besok diisi biola sama Mas Hendy Lamiri. Setelah isi biola, Pak Rahayu langsung oke, Andrigo kapan kita bisa kontrak kerjasama? Waktu itu nggak ada pulsa mau balas. Terus 3 kali tuh Pak Rahayu. Nah dulu kan ada CM tuh. Iya. Call me untuk ke orang tua. Dia minta isi lu sama orang tua pulsa kan. Baru balas. Nah 2014 kurang 2013 lah. Baru ke kantor, akhirnya Pak Rahayu bilang oke Andrigo kita kemas, kita rilis lagu ini, terus kontrak kerja sama eksklusif. Iya. Itulah dari 2014 ya, 2013. Nah, iya, itu langsung. Tapi sebelum bareng sama Naga Suara itu ketika masih di Pekanbaru itu sempat ngeband juga atau nyanyi yang aktif gitu nggak sih? Iya, kalau di Pekanbaru Andrigo tuh masih di musik, festival, bentuk band sama kawan-kawan. Karena dulu waktu kuliah di Pekanbaru di UIN Suskariau itu Andrigo ketua Sanggar Kasimia. Sanggar itu Kasimia itu sanggar musik. Musik. Ya, jadi di sanalah teman-teman bermusik. Nah, Andrigo juga ikut festival, lomba dan sebagainya. Dan tetap bermusik, tapi ya sebatas
lokal. Iya, lokal lah ya, lokal. Tapi akhirnya sekarang nih go nasional lah itu Amin, kan lah ya. amin. Udah punya nama juga di kancah nasional dan akhirnya karena punya nama dan jejaringan dia makin banyak. Dengar-dengar kemarin juga ikut penggalangan dana ya, apa ya? Event charity ya. Charity, ya. Iya, Itu iya. berkelas internasional itu. Itu international charity. International charity. Itu kolaborasi sama musisi-musisi lain juga ya berarti ya. Iya, ada Mas Dwiki Darmawan, ada Mbak Ita, ada Mbak Frida. Anda juga baru kenal, baru tahu tuh ternyata lagu Agnes yang dulu viral itu penyanyi aslinya itu. Baru ketemu kemarin dan banyak musisi-musisi lain lagi terlibat di sana. Tentunya disupport juga sama Naga Suara dan sebagainya. Andrigo tuh ikut kita itu udah 4 kali. Ada di Kuala Lumpur 2 kali, di Indonesia 2 kali 4 kali ikut. Yang charity ini. Charity. Sorry namanya apa sih program charity? Program internasional CTF 100 selebriti Indonesia lah. Oke, 100 selebriti Indonesia secara internasional sudah 2 negara, berarti benar. Antara Malaysia sama Indonesia, dan ini dananya disalurkan untuk yang membutuhkan di mana aja? Teman-teman difabel seluruh dunia. Jadi ini acara sebenarnya bukan di Indonesia, dia sudah pernah negara lain, di Korea, di Thailand, Taiwan, Hong Kong udah pernah, tapi Andrigo kebagiannya di Indonesia sama Malaysia. Wow. Jadi seneng ya. Jadi setidaknya karya kita tuh ternyata bisa bermanfaat. Bener. Buat orang lain. Bener. Ya. Menghibur teman-teman berkebutuhan khusus tuh luar biasa bagian. Iya. Wah, ini seru. Nanti kita di segmen kedua bakal ngobrol keseruannya seperti apa ketika charity tadi, dan kita juga mau ngulik lagi nih ya Bang Igo nih kehidupan di balik layar musiknya kayak gimana. Sekarang kita sama-sama dengar lagu Pacar Selingan Sobat RDI, jangan kemana-mana, masih di Indo Banget 97,1 FM Radio RDI Jakarta, tempat kamu eksis. Masih di Indo Banget ya. Di hari Senin ini kita masih bareng sama Bang Igo. Andri, emang panggilan Bang Igo kan ya? Iya, Igo. Banyak panggil Igo aja. Asik. Tapi Bang Igo ini kalem-kalem gini ternyata aktif juga tadi di kegiatan sosial juga dan juga politik gitu kan ya. Jadi sebenarnya apa yang ini ya men-trigger lah, apa yang kayak membuat Andrigo nih, oke deh gue walaupun fokus di musik tapi kegiatan sosial sama politik gue juga mau jalanin gitu. Apa sih yang jadi motivasi? Iya, kalau kegiatan motivasi jelas bahwa kalau sosial udah pasti bagaimana kita hidup bermanfaat bagi orang banyak. Iya. Itu kalau sosial. Kalau politik tentu relasi ya. Relasi dan Andrigo selalu belajar karena Andrigo masih punya keinginan menjadi seorang akademisi sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadi makanya dari ngambil kuliah itu S1 sama S2-nya meski linear karena targetnya Andrigo pengen jadi dosen. Wah. Nah, jadi keinginan yang luar biasa itu bukan politisi sebenarnya, tapi belajar bagaimana bisa berbicara, public speaking dan sebagainya. Itu makanya Andrigo pengen kedepannya ada kampus, udah ada sih kampus yang berkomunikasi. Andrigo pengen menjadi dosen. Nah itu keinginan tuh akademisi. Wow. Ngomong ambil ininya berarti apa spesialis jurusan kalau S1-nya kan sosial politik juga, S2-nya tuh komunikasi politik, jadi linear dia. Oke. Wah ini nih seru nih ya. Jadi dosen mungkin karena lebih suka berbagi tadi. Suka berbagi informasi, berbagi cerita kepada mahasiswa kan itu. Benar. Selain berbagi suara, ternyata berbagi ilmu juga. Iya, benar. Oh, oke. Seru sih. Jadi ada kombinasinya. Ngajar ya. Jadi kita bernyanyi perlu public speaking dan sebagainya untuk mengajak audiens ya. Nah, di ilmu komunikasi politik S2 itu ada cara-cara untuk public speaking sebagainya. Jadi nyambung dia. Nyambung. Wah, seru. Iya. Berarti ini udah dapat kelas atau lagi? Udah, sebentar lagi mudah-mudahan nggak lama lagi Februari ini bisa wisuda. Iya. Lagi baru selesai di ACC sama dosen. Wah keren, nanti dosennya minta lagu. Dosennya. Mahasiswanya minta lagu lagi. Nah kebetulan salah satu dosen Andrigo itu di Parmadina itu produsernya Laskar Pelangi. Oke. Pak Putut. Jadi seni itu ya enak lah. Iya. Seni sama akademik ya pokoknya benar. masih nyambung lah ya. Wah seru. Jadi memang
kadang-kadang kan ini juga tabungan sih kalau menurut gue ya, buat di masa nanti seorang Andrigo mungkin udah berumur kan, kalau gue udah di belakang layar nggak usah nyanyi, ngajar aja. Iya benar. Itu target. Iya. Oke, berarti kemarin bagi-bagi waktu dong nih, kuliah sama nyanyi sama iya benar. Alhamdulillah memang Andrigo tuh selalu berpikir jangan sampai waktu yang tak bernyawa ngatur kita yang bernyawa lah ngatur waktu. Oke. Ini kuat nih. Jadi jangan sampai kita diatur waktu lah. Iya dong, kita yang bernyawa lah ngatur waktunya, nggak ada sibuk itu nggak ada. Tapi bagaimana orang itu mampu manage diri dia, waktu untuk dia melakukan ini dan itu. Sama prioritas sih ya. Iya. Yes, tinggalkan hal-hal komunitas. Ya kan, utamakan hal yang prioritas. Kuat lagi nih. jadi karena biasanya kalau musisi itu kan nongkrong sampai malam begadang bikin lagu. Nah ini belajar ya kayak gue nih. Dan jujur Andrigo tuh nggak pernah kayak orang nongkrong sana sini, nggak ada. Kalau nongkrong ya Ko Chris, Julius, teman satu Resti Ananta. Itu aja kita nggak pernah. Kalaupun nongkrong ya sama mereka. Iya. Kalau nongkrong malah bahas kerjaan. Iya kerjaan gitu nggak ada. Andrigo nggak terlalu hobi yang nongkrong. Iya. Wah ngopi nih sampai malam nih. Oh enggak, apalagi nggak ngopi asam lambung bos. Waduh. Iya benar. Oke, jadi tadi ya ada kegiatan sosial, politik, bahkan urusan pendidikan juga dipikirin. Iya. Tapi ini kita balik lagi ke seputar musik nih, kayak gue ya, maksudnya kenapa juga ketika pas lagi pertama kali muncul itu langsung sama Nagas juga kayak wah Andrigo ya cocoknya pop Melayu nih gitu, karena itu pembentukan karakternya dari mana gitu? Iya, kalau itu terpilihnya pasti dengan kelihayan kepiawaian Pak Rahayu ya. Pak Rahayu itu memilih lagu, genre musik yang Andrigo cocok. Pertama memang Andrigo darahnya Melayu, dari negeri Melayu, dan karakter logat saja mungkin kedengaran masih Melayu. Betul. Kan itu. Nggak hilang-hilang ya. Jadi itulah yang di branding oleh Pak Rahayu Nagaswara bahwa Andrigo ini genrenya Melayu, benar-benar yang tersakiti lagu-lagunya. Ya jualannya itu. Andrigo pernah bilang, udahlah bisa nggak lagu yang Andrigo itu jadi laki-laki yang bad boy lah gitu kan, menyakiti. Nggak bisa, jualannya begitu. Andrigo dihancurkan, lalu hatinya terluka. Itu kan Pak Rahayu sakit gitu. ya. Iya benar, jualannya di situ gitu. Tapi cara menjiwai setiap liriknya gimana? Maksudnya kan kadang-kadang juga harusnya pengen lagu-lagu yang happy nih yang lebih seneng gitu kan. Iya, karena memang pertama Andrigo harus melihat lagu itu, liriknya masuk ke dalam ceritanya. Jadi nggak ada juga sebagian lagu itu cerita kehidupan sebagai, karena memang lagu-lagu yang Andrigo ini, kesedihan ini ya memang banyak dirasakan orang banyak, terutama Andrigo sendiri. Jadi mempermudah untuk bagaimana kita memahami setiap lirik lagu itu. Jadi itu sebenarnya. Iya. Wah, mengalami sendiri nih. Iya, ada sebagian mau sih. di-spill nggak nih? Ya sebagian. Selingannya yang mana nih? Aduh, seru. Jadi memang ya di Indonesia sendiri kan apa ya, lagu galau, lagu patah hati galau, benar. Itu paling relate lah ya, benar. paling jadi ya ketika bercampur dengan nada-nada tinggi pop Melayu itu, wah itu makin sakit lah itu. Sakit itu sudah. Oke, habis ini kita mau muterin lagu apa Mas Indra? Melamar cinta. Aduh, jatuh handphone gue. Oke, kita lanjut mendengarkan lagu sambil Sobat RD yang mungkin pengen nanya-nanya atau pengen cek-cek juga. Sekarang kita lagi live di YouTube ya. Boleh juga tinggalkan di kolom komentar YouTube kita di YouTube-nya @radio_rd. Sekarang kita sama-sama mendengarkan Melamar Cinta dari Andrigo. 97,1 FM Radio RD Jakarta, tempat kamu eksis. Masih di Indo banget bareng sama Tommy dan juga Kak Igo. Iya, masih bersama. Bang Igo, boleh tahu nggak sih kalau akhir-akhir ini lagi sering dengerin apa? Maksudnya kayak apa ya, playlist lah yang lagi disenengin gitu lagu-lagu. Kalau lagu-lagu playlist hampir semua ya, gue suka dengerin. Tapi emang kalau hari-hari lebih suka dangdut. Jadi malah Andrigo jujur jarang dengar lagu sendiri. Malahan jarang. Jadi lagu dangdut klasik gitu-gitu. Jadi kayaknya sayu-sayu indah dan enak denger. Iya. Dangdut kayaknya paling sekarang. Paling sering dangdut ya. Tapi kan banyak nih musisi dangdut di Indonesia. Ada spesifik nggak sih, kayak misalkan mungkin lebih ke Nasar atau ke Rhoma Irama atau
ke malah Rita Sugiarto mungkin. Iya. Nah benar tuh, jadi lebih ke malah Andre Gulanto tuh sukanya kayak Lesti, Iyeth Bustami, Rita Sugiarto. Kalau Rhoma Irama pasti. Iya betul. Itu betul. Pasti udah nggak bisa ditawar itu. Jadi lagu-lagu itu yang Andego jadi playlist Andego kan untuk mendengar lagu-lagu. Karena lagu-lagu klasik itu kadang-kadang relate juga sama kehidupan yang kita hadapi sekarang ini. Visioner kayaknya. Iya benar itu loh. Dan uniknya lagu klasik itu tuh apa namanya? Suka muter gitu maksudnya. Iya benar. Dulu belum rame, sekarang viral tiba-tiba gitu-gitu kan ya. Kayak dulu misalnya Pecah 1000, dulu biasa aja, sekarang naik. Iya benar. Terus yang paling baru apa sih? Jangan tunggu lama-lama. Cici Paramida tuh. Cici Paramida benar. Naik lagi gitu kan ya. Tapi bagi Andrigo musik itu apa ya, kayak berputar gitu nggak sih, kan namanya tren dan lain-lain ya. Iya, musik itu selalu berputar. Maka Andrigo bilang dulu itu pasca hampir setahun lagi pasca 20 tahun genre Melayu itu pernah hit di zamannya. Iya. Jadi 2027 nanti pas 20 tahun kalau nggak salah dia mudah-mudahan Melayu kembali lagi hadir, tapi tidak dengan melupakan genre-genre yang lain. Betul. Makanya hari ini yang gue lihat banyak sekali band-band yang dulu itu muncul lagi. Ada Kangen Band apalagi, Elemen dan sebagainya muncul lagi yang gue lihat. Iya. Jadi Mata Band mulai muncul. Jadi orang-orang yang 20 tahun dulu zaman kita masih sekolah, ya kan? Nah, sekarang muncul lagi. Jadi kadang-kadang ada yang menjadi teman, ya kan? Alhamdulillah itu. Lihat memang itu adalah roda selalu berputar. Tapi kadang tidak berhenti di titik yang tempat yang sama. Betul. Nah, bagaimana kita memanfaatkan agar minimal dia mencapai titik yang sebelumnya. Itu aja sebenarnya. Oke, dan itu juga berarti yang bikin kayak seorang Andrigo juga konsisten lah ya. Konsisten di pop Melayu ini. Iya benar. Jadi pop Melayu itu jalan tol bagi Andrigo dalam berindustri musik. Karena Andrigo selalu bilang lagu-lagu yang lain kayak pop apa semua, kayak Spotify, bukan nggak bisa menyanyikan, bisa, tapi Andrigo merasa tidak bisa membuat lagu itu lebih indah daripada penyanyi aslinya. Nah, tapi kalau lagu Malaysia, Melayu, insya Allah kita bisa memberikan nuansa improvisasi yang berbeda, bisa. Tapi kalau lagu itu kayaknya bukan nggak jiwa, tapi Andrigo-nya nggak mampu untuk masuk ke itu. Iya, betul. Istilahnya secara lidah nih udah lidah. Secara lidah tuh udah bukan gue banget deh. Pop Melayu gitu. Iya benar. Gitu ya. Iya seru sih memang, tapi ya tadi menurut Tommy juga kayak jadi identitas gitu loh. Iya, jadi kalau emang kita konsisten dengan satu identitas, kayaknya orang jadi lebih gampang mengenal juga. Benar. Gitu kan ya. Oke. Ngomong-ngomong soal identitas juga, ini kan Kak Igo nih fashionable lah ya. Yes. Apalagi sekarang gue ngeliat rambut nih ya. Yeah. Ada yang beda nih. Agak-agak berwarna di rambutnya. Apakah juga mikirin gitu kan Kak Igo secara penampilan, wah gue habis ini mau off air nih, kayak cat rambut dulu deh. Iya benar, jadi memang sebenarnya enggak, teman tuh ada buka bisnis itu, ya kan? Bisnis salon. Iya mungkin Andrigo ini tumbal lah ya kan. Dicoba percobaan. Tapi bagus. Jadi awalnya tuh mungkin mau ke putih-putihan kayak gitulah, ngeblue gitu kan. Iya. Tapi jadi apalagi memang kemarin ada 2 titik kegiatan Andrigo yang off air-nya, dia memang pengen tampil berbeda saja, pada waktu memberikan pemandangan yang berbeda lah. Iya. Itu mungkin 2006 ini mungkinlah setengah tahun ini bisa warnanya seperti ini kan, nanti mungkin hitam lagi, karena yang paling penting itu karena uban terlalu banyak. Ya itu sebenarnya. Jadi Andrigo tuh banyak sekali uban di kemana-mana, makanya ya dalam diwarnain lah biar jadi seni aja. Ya, lebih fresh juga kali ya. Fresh aja. Tapi lebih fresh sih kalau gue sih ngeliatnya lebih seger. Jadi kan orang juga ngelihat di panggung, wah seru. Iya benar. Oke, ngomong-ngomong soal panggung, pasti kan udah melewati mungkin ratusan off air panggung lah ya. Iya, di dalam negeri, di Malaysia, di luar kota, bahkan di seluruh Indonesia gitu kan. Kalau seorang Andrigo nih kalau misalnya lagi manggung-manggung itu ada ritualnya nggak sih? Ritual apa ya? Biar pas manggung lebih enak gitu, sebelum manggung ada? Ritualnya sih nggak ada, paling jaga pola tidur aja. Karena kalau Andrigo ya, vokal itu berpengaruh ketika begadang. Tapi kalau makan pedas, minyak itu nggak ngaruh. Nah, namun ada ritual tersendirinya kalau bangun pagi itu biasanya Andrigo tuh
seperti gurah sendiri. Jadi air penuhkan di mulut, masuk mulut, tahan napas, jalan, nanti lama-lama tuh lendir tuh akan keluar sendiri. Jadi gitu lapang caranya. lagi. Ya gitu dia. Jadi kalau dilakukan itu pastilah suara akan jadi tinggi, akan jadi lapang. Lapang tuh maksudnya jadi lebih luas. Lebih luas gitu. Jadi enak gitu, enggak tenggorokan enggak isi gitu kan. Oh. Gitu bagi orang-orang yang ngerokok, bangun pagi itu penuhkan dulu air di tenggorokan nih. Iya, di mulut. Penuh, tahan napas, jalan sejauh mana kita kuat menahan napasnya, seperti itulah nanti nada itu makin tinggi. Jalannya seberapa jauh? Biasa jadi semakin nanti kalau misalkan 1 langkah 2 langkah pengen muntah, ya buang semua, nanti ambil lagi, tahan lagi mungkin 2-3 langkah 4 langkah, semakin lama kita semakin tinggi nanti. Jadi keluarkan semua sehingga nanti lendir-lendir itu, kotoran di tenggorokan apa semua itu keluar bersih lagi. Itu ada caranya, ada caranya. Iya. Dia orang ditanya, Andrigo gimana sih suara tinggi sebagainya? Nggak ada, itu aja. Kalau vokal saya Andrigo nggak pernah. Itu otodidak. Harus air khusus nggak? Apa Enggak air putih? dong. Air apa biasa aja. Air anget? Enggak ada. Kita mandi pagi udah mau mandi kan, lakukan itu dulu. Iya. Biasa Andrigo gitu, tahan dulu nih, tahan napas, ya kan, penuhkan, jalan. Biasa 2 langkah. Pengen mual udah kan, pengen dikeluarin, keluarin, nanti balik lagi, ambil lagi, nanti bisa 4 langkah. Semakin jauh semakin lapang, semakin 5 kali atau 3 kali lah kita lakukan. Wah, ini nih salah satu rahasia, trik nih kita bongkar ya. Cocok nih aja kalau memang sobat RDI sekarang mungkin banget tadi untuk yang perokok aktif gitu-gitu, biasanya mengeluarkan lendir-lendir, benar itu dia. Iya juga sih ya. Nggak harus penyanyi sih, siapa aja. Iya betul. Untuk mengepreskan pernapasan. Oh iya kayak misal penyiar juga bisa kan? Iya dong, apalagi penyiar ya kan, ngomong terus kan mulu ya. Iya benar. Wah, ntar gue coba. Mesti dicoba, insya Allah berkah itu. Iya. Wah, seru. Jadi lebih ke ada itu. Tapi kalau misalnya kan sekarang ini lagi rame nih kayak apa, riders gitu. Riders tuh di panggung gitu kan, ada riders khusus nggak nih? Iya. Kalau Andrigo paling mineralsnya ya, mineral, kemudian ya nggak ada sih. Paling Andrigo suka permen tolak angin ya begitu. Itu aja sih ridernya. Iya, karena suka itu kan. Jadi mau nyanyi kan, Andrigo sampai sekarang tuh masih grogi naik panggung. Oh iya? Iya, sampai sekarang tuh. Masa sih udah mau 12 tahun berkarir. Bener. Jadi masih kapanpun dimanapun, makanya kalau orang pesta pun Andrigo hadir, yang paling ditakuti kalau nongkrong di kafe, yang paling ditakuti ada musik. Pasti teman tahu penyanyi kan, nyanyi kan, itu masih grogi, gitu aja grogi. Jadi harus ada permen untuk Andrigo itu menghilangkan grogi. Oh gitu. Jadi pakai permen. Gitu. Ini sehat nih ya, sehat. Nggak ada yang lain. Nih. Kalau mungkin harus ngeluarin asap. Iya biasa ada gitu kan. Cuman kalau Andrigo nggak sih, ada permen hilang. Kalau nggak ada permen, pokoknya 3-4 kali ke WC terus ke toilet. Bener, mules bawaan, bukan mau buang air, tapi grogi. Lebih ke grogi ya. Nervousnya tuh tinggi. Okay. Sampai sekarang. Iya, makanya tadi kuliah komunikasi juga biar lebih percaya diri. Benar. Berkomunikasi, ada komunikasi kita ke panggung sebagainya, itu ada apalah, ada sinerginya. Yes. Wow, seru ya, banyak insight ya. Banyak insight. Emang ngobrol kalau sama calon dosen banyak ilmu. Amin. Doain ya. Mudah-mudahan sobat RDI semua mendoakan Andrigo nih. Amin. Bisa ikut kelas kita nanti. Oke, nanti kita masih lanjut di sesi berikutnya sobat RDI, jangan kemana-mana, masih di Indo Banget bareng sama Andrigo. Lumayan berkarir lah ya, udah belasan tahun lah di musik Indonesia, dan memang begitu ke jalur profesional, ke pop Melayu gitu kan. Melayu benar. Maksudnya sejauh ini nih pencapaian apa yang paling wah ternyata gue bisa ya di titik ini ya gitu kan. Apa yang Kak Igo rasakan gitu? Yang rasakan itu tadi benar. Ternyata gue bisa nih bersaing di industri. Jadi memang Andrigo selalu berpikir tidak ada yang tak bisa, ya kan. Satu, ketika Tuhan menghijrahkan Andrigo ke Jakarta, pasti bukan untuk menghinakan Andrigo, pasti untuk mengangkat derajat Andrigo. Iya. Minimal orang tahu penyanyi naga suara, artis dari Jakarta nasional itu. Iya. Minimal itu. Iya. Nah, kalau pencapaian yang lainnya jelas tentu alhamdulillah dengan kita bergabung di naga suara, di industri musik, orang tahu Andrigo, ketika pulang orang tahu karya kita, orang lumayan banyak mengenal kita, kita bisa berkomunikasi kemana saja. Itu kan branding sebagai artis itu luar biasa menurut Andrigo. Tadi sama kita bisa kenal sama orang-orang
politik itu kan terkadang melalui jalur-jalur seperti itu. Oh iya. Gitu loh. Makanya ketika kalau kita hanya dan itu tadi juga ya menjaga relasi, berkomunikasi, yaitu melakukan silaturahmi kepada siapapun, itu yang paling penting. Jadi ternyata mampu bersaing lah. Jadi ternyata begini. Walaupun banyak lika-likunya kehidupan, yaitu proses yang harus kita jalankan. Itu sebenarnya. Wah, jadi penasaran nih. Suka dukanya nih jadi penyanyi apa sih? Ya, kalau suka udah pasti tadi Andi bilang sedikit. Kemudian jelas tadi kita pulang, kita mampu berkomunikasi, kita bisa bertemu sama siapapun melalui jalur itu. Kita bisa kenal sama siapapun melalui jalur entertain. Ya kan? Itu senang udah pasti. Orang tahu kita, orang bisa melihat kita. Ya kalau dukanya udah pasti sebagai anak rantau ini ya kan banyak hal sebenarnya, kadang-kadang ada kerinduan yang tidak perlu kita ungkapkan. Makanya hal yang paling menyakitkan bagi anak rantau itu ketika dia berpamitan pada orang tua, pada keluarga untuk pergi hijrah lagi ke Jakarta. Itu hal yang paling menyakitkan ketika meninggalkan rumah. Tapi hal yang menyakitkan itu tidak perlu diungkapkan karena akan jadi air mata yang bisa menghambat rasa kebahagiaan kita. Ya kan? Jadi emang duka itu, terutama duka yang sulit makan masakan orang tua. Ya, itu duka yang paling luar biasa. Makanya Andrigo itu kalau di Pekanbaru udah pasti naiknya berkilo-kilo karena ibu itu Mama Andrigo itu masak makanan yang Andrigo suka. Jadi itulah hal yang paling dirindukan, paling berat. Nah kadang-kadang kadang mak kirimkan nih ke Pekanbaru, dikirimkan. Ya Andrigo paling suka makanya. Jadi itu hal-hal yang paling Andrigo rindukan dan Andrigo yakin semua anak rantau merindukan hal itu. Apa spesifik makanannya yang disuka, misalnya ikan-ikanan apa ayam atau? Enggak, Andrigo suka. Mama Andrigo tuh dia buat ikan teri sama jengkol muda. Waduh. Cabai merah. Nah, dan cabai merah Mama Andrigo itu tuh berbeda. Itu pakai cabai sama nasi aja itu enak makannya. Waduh. Nah, jadi lapar ya. Iya benar. Inilah yang Andrigo rindukan, Andrigo suka. Dan nggak ada yang lain. Walaupun kadang-kadang Andrigo masak daging ayam itu kurang Andrigo sentuh karena lebih itu yang Andrigo suka. Nasi jadi cabai. Itu benar Mas. Jadi jengkolnya itu jengkol muda, jadi itu pokoknya enak lah. Walaupun semuanya enak, tapi itu yang paling Andrigo rindukan, yang paling Andrigo suka itulah. Bagi Andrigo itulah duka terbesarnya. Makanan ya. Oke. Aduh, suka dukanya banyak, tapi memang ya tadi ya berkarir di musik banyak tantangannya juga, butuh konsistensi, apalagi sekarang eranya udah. Ya sekarang ada Gen Z lah, ada macam-macam lah, musik baru-baru juga banyak kan. Tapi kalau musik-musik baru, Andrigo nganggapnya sebuah persaingan atau kayak oke, mari hajar aja lah gitu. Ya bagi Andrigo itu kekayaan pada seorang musisi ya kan. Yang penting tadi seperti Mas Tommy bilang bahwa bagaimana kita menjaga eksistensi kita dengan komitmen kita, konsisten kita. Di saat kamu melakukan sesuatu maka jangan ragu melakukan sesuatu. Jika kamu ragu melakukan sesuatu, maka kamu telah mengaktifkan seluruh kelemahan kamu. Maka jangan pernah ragu. Yakin dan percaya setiap genre, setiap orang, setiap masa punya tempat tersendiri di hati para pendengarnya. Jadikan mereka sahabat. Bahkan kita belajar dengar lagu mereka yang baru. Kita harus bisa nih. Yang kurang dari kita. Ternyata dari lagu mereka itu yang Andrigo kurang di sini. Ke depan kalau rilis Andrigo harus memperbaharui kekurangan itu. Sentuhan-sentuhan soundnya dan sebagainya itu Andrigo pelajari. Jadi tantangan yang bagi Andrigo bagaimana kita bersahabat dengan tantangan itu. Gitu aja. Jadi ya namanya juga makin banyak tantangan tadi, mendingan disahabatin aja udah. Sama dengan masalah, kalau kita lari dari masalah dia akan mengejar kamu sampai kemanapun. Tapi kalau kamu bersahabat dengan masalah, dia akan pelan-pelan meninggalkan kamu. Waduh. Quote of the day, terima kasih. Itu dia sebenarnya. Ntar saya ingat-ingat dulu ya. Seperti masalah ya, kalau kita lari masalah bakal ngejar. Akan ngejar kita sampai kemanapun. Kalau kita sabar dan tenang, dia yang lari masalahnya. Dia pelan-pelan pergi meninggalkan kita. Ini. Maka bersahabatlah dengan masalah. Catat Mas Indra, tolong catat Mas. Itu dia. Thank you Kak Igo. Oke, terima kasih. Seru banget nih ngobrolnya. Banyak insight ya. Banyak ilmu nih ya. Seneng banget. Jadi semoga makin sukses juga. 2026 menjadi awal yang menyenangkan. Amin. Terus ntar lagi Ramadan juga. Iya benar. Apakah akan ada bocoran untuk religi atau
Ya, insya Allah Andrigo ke depan lagi persiapan juga rilis lagu religi. Mudah-mudahan nanti juga suka karena Andrigo yakin itu tadi juga strategi juga jangan ketinggalan. Iya. Kan harus hajar terus dan tentunya sobat RDI semua bisa menyaksikan, bisa mensupport Andrigo dengan karya-karya Andrigo dan bisa request terus lagu Andrigo. Oke. Dan jangan lupa untuk follow di sosial media di mana aja, Kak? Ya, boleh follow media sosial Andrigo di Instagram Andrigo Official, TikToknya Andrigo PS, FB-nya Andrigo Indra Kurniawan. Oke, tinggal dicari aja. Cari aja lah. Satu-satunya yang namanya Andrigo doang ya. Iya, benar. Gampang jadi dicarinya. Gampang, insyaallah gampang. Kayak mau menyanyikan sedikit ref nih. Boleh. Lagu PS apa lagu TR? Pacar Selingan apa Terburu Rindu nih? Iya, Pacar Selingan lah ya. Oke, siap. Boleh dibelikan sedikit. Siap. Bagi sobat RDI semua yang mungkin lupa sama lagu Andrigo, nih Andrigo coba nyanyikan sedikit rapnya. Hatiku hanyalah mainanmu, cintaku hanyalah selinganmu, kau simpan dia selama ini, sakit, sungguh sakit hatiku. Nah, itu dia. Pacar Selingan. Pacar Selingan. Jangan lupa terus di request lagu-lagunya di Radio RDI dan sukses buat Kak Igo. Amin, makasih Om Tommy. Sehat selalu dan juga buat salam buat teman-teman Naga Suara. Iya, makasih buat sobat RDI semua dan teman-teman yang bertugas hari ini. Amin. Oke, kita harus pamit dari Indo Banget sobat RDI. Habis ini bakal ada Aina Tita di Indo Banget juga ya, jam 12 sampai dengan jam 3 sore. Tommy dan juga Kak Igo pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.